Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, pemerintah Pekon Wainapal, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, berupaya keras membebaskan petani sawah dari masalah kekeringan. Pada musim tanam tahun ini, seluruh hamparan sawah di Wainapal terancam gagal panen. Pemerintah Pekon Wainapal, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, berupaya keras membebaskan petani sawah dari masalah kekeringan. Pada musim tanam tahun ini, seluruh hamparan sawah di Wainapal terancam gagal panen. Melalui anggaran dana desa tahun ini, pemerintah Pekon sudah membangun saluran irigasi sepanjang 86 meter untuk menjamin pasokan air sawah ke warga. Namun memasuki musim kemarau, sumber air dari bendung sungai Wainapal mengering. Dampaknya dari total luasan sawah 60 hektar, sekitar 15 hektar sudah gagal tanam, sedangkan 45 hektar lainnya terancam gagal panen. Itulah maksudnya kita buat saluran-saluran irigasi itu untuk mengurangi dampak kemarau ini, dampak panen ini, supaya jangan sampai gagal. Akan tetapi belum maksimal juga, sebab saluran-saluran ini masih banyak yang rusak. Tapi kami berupaya, insya Allah ke depan, kalau ada anggaran kita usahakan, kita realisasikan untuk perbaikan saluran-saluran tersebut. Untuk menjamin pasokan air ke sawah mereka, petani terpaksa menyewa alat sedot air yang biasa disebut alkon. Mereka mengandalkan sisa-sisa air di sungai Wainapal, tapi debit air sungai yang juga menyusut menyebabkan upaya ini kurang maksimal. Selain kurang debit airnya, proses ini juga butuh biaya yang tak sedikit. Setiap kali mengairi sawah mereka, petani harus merogoh kocek Rp200.000. Ya, harapkan pemerintah mohon bantuan kalau bisa mungkin atasnya sumur orang Pak atau perbaiki bendung. Sebagian besar hamparan sawah Wainapal bersifat sawah tak ada hujan karena sistem irigasinya sudah tak maksimal. Dampak kekeringan telah menyebabkan produksi padi merosot tajam. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Waisuluh terus berjuang meningkatkan produktivitas hamparan sawah di wilayahnya. Beberapa tahun terakhir, sebagian besar petani sawah di Waisuluh didera berbagai masalah. Pemerintah Pekon Waisuluh terus berjuang meningkatkan produktivitas hamparan sawah di wilayahnya. Beberapa tahun terakhir, sebagian besar petani sawah di Waisuluh didera berbagai masalah. Mulai dari banjir di musim penghujan, kekeringan saat kemarau, jalan usaha tani yang sempit, hingga kelangkaan pupuk saat musim tanam tiba. Sejatinya ada sekitar 60 hektar sawah di Pekon Waisuluh, namun tahun lalu produksinya hanya berkisar 40 ton saja. Sangat minim. Hal ini disebabkan hamparan sawah di sepanjang bantaran sungai Waibakung tak bisa ditanami karena terendam banjir saat curah hujan tinggi. Sedangkan saat El Nino melanda, nyaris separuh dari luasan sawah di sini mengalami gagal tanam akibat kekeringan. Tahun ini pemerintah Pekon Waisuluh mengalokasikan dana desa untuk mengatasi persoalan yang ada. Di samping melakukan normalisasi sungai Waibakung sepanjang 550 meter untuk mencegah banjir, pemerintah Pekon juga membangun satu titik sumur bor di areal persawahan Pemangku Sukamandi guna mengatasi kekeringan saat kemarau. Sebenarnya belum maksimal. Nah, pertama kendala air. Kayak sekarang ini begitu kemarau nggak bisa diairi. Begitu penghujan airnya terlalu melimpah. Sumber air kita ini ada, cuman kecil, nggak mencukupi untuk luas sawah yang ada. Karena kemarau sebulannya udah mengering. Makanya tadi kita bikin alternatifnya itu bikin sumur bor. Kita coba. Kami petani ya serba kekurangan, baik dari air, terus peralatan, terus pemupukan. Kadang-kadangnya udah nyampai waktu pemupukan, pupuknya juga belum ada. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Dalam kesiapan dan penanganan dampak El Nino, Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan percepatan tanam dan optimalisasi lahan tada hujan, serta pengadaan pompa air kepada kelompok tani dan wilayah yang membutuhkan. Petani di wilayah rawan pun didorong mendaftar asuransi usaha tani petani atau AUTP. Fenomena El Nino atau cuaca panas ekstrim diklaim Pemprov Lampung belum berdampak parah bagi sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Ini dikarenakan pasokan air di Lampung melimpah yang berasal dari bendungan raksasa Wais Kampung, Embung, dan Sungai Besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lahan sawah produktif di Lampung hampir 500.000 hektar, dan yang terdampak kekeringan pada bulan ini di kisaran 2.000 hektar.
Pemprov menargetkan meningkatkan normalisasi irigasi primer dan sekunder supaya distribusi air sampai ke sawah-sawah petani. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menginstruksikan Bupati dan Wali Kota segera melapor ke Pemprov jika daerahnya dilanda darurat krisis air. Gubernur juga mendorong petani di wilayah rawan agar mendaftar Asuransi Usaha Tani Petani atau AUTP. Pada tahun 2023 ini Provinsi Lampung mendapatkan alokasi AUTP seluas 30.000 hektar yang tersebar di 15 kabupaten kota untuk mengantisipasi apabila petani mengalami gagal panen atau puso akibat kekeringan atau kebanjiran. Dalam menghadapi El Nino, Provinsi Lampung ditargetkan tambah tanam padi pada periode Agustus hingga Oktober seluas 36.000 hektar yang tersebar di 10 kabupaten. Kita upayakan bertambah embung, tetapi Lampung ini 100 hektar per tahun kehilangan sawah karena perkembangan. Maka karenanya saya berusaha agar walaupun berkurang 100 hektar, tapi kita akan bangun. Jadi 450.000 hektar itu adalah sumber irigasi. Berdasarkan data BMKG yang diterima Pemprov Lampung, cuaca panas ekstrim akan terjadi hingga Oktober mendatang. Selain mengatasi kekeringan di lahan pertanian, Pemprov juga menginstruksikan seluruh kepala daerah membantu masalah warga yang dilanda krisis air bersih, serta rutin mendistribusikan air bersih ke warga yang terdampak. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Lombok Timur optimis kelak menjadi kampung kambing di Kecamatan Lombok Seminung. Langkah nyata sudah dimulai melalui program ketahanan pangan yakni hibah kambing babon kepada masyarakat. Pemerintah Pekon Lombok Timur optimis Pekon ini kelak menjadi kampung kambing di Kecamatan Lombok Seminung. Langkah nyata sudah dimulai melalui program ketahanan pangan yakni hibah kambing babon kepada masyarakat. Melalui anggaran dana desa tahun 2022 lalu, pemerintah Pekon telah membagikan 80 ekor kambing betina dewasa kepada 40 kepala keluarga yang ada di Pemangku Umbul Baru dan Pemangku Talang Kepayang. Tahun 2023 ini sebanyak 30 kepala keluarga di Pemangku Sidodadi dan Pemangku Tebaheni juga bakal menjadi sasaran program yang sama. Hingga 2026 mendatang, pemerintah Pekon menargetkan sudah 200 kepala keluarga yang ikut program ini. Direncanakan masing-masing kepala keluarga mengembangbiakkan 2 ekor kambing. Jika ditambah jumlah ternak kambing non-bantuan yang memang sudah ada di Lombok Timur, dapat dipastikan Pekon ini bakal menjadi salah satu Pekon penghasil kambing terbesar di Kecamatan Lombok Seminung. Kita mulai dari tahun 2022 dan untuk tahun 2022 kita anggarkan 80 ekor menyasar ke 40 kakak. Sekarang udah 30% ya. Karena mudah-mudahan nanti ada lonjakan di 2 bulan yang akan datang karena rata-rata begitu kita cek kambingnya sudah mulai pada bunting-bunting. Ini hibah, cuma tidak hibah 100% kita begitu kasih lepas. Boleh dimanfaatkan sebelum berkembang biak, jangan dulu dijual. Kalau sudah berkembang biak, ya silahkan nikmati hasilnya. Untuk kambing keseluruhan ada di sini ada 21 ekor. Cuman ini kambing di sini kolektif. Ya, alhamdulillah kita merasa terbantu. Yang terutama kita ada penghasilan tambahan. Pekon Lombok Timur sendiri dihuni 248 keluarga. Dari jumlah tersebut, pemerintah Pekon menargetkan sebanyak 200 kakak ikut program ketahanan pangan ternak kambing. Pada tahap awal yang sedang berjalan, bantuan diutamakan bagi warga yang kurang mampu. Dari Kabupaten Lampung Barat, Lampung Pujiansyah TV One mengabarkan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi meninjau pembangunan ruas jalan provinsi yang melintasi Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Total ruas jalan provinsi akan dibangun melintasi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanggamus sejauh 196,5 km. Gubernur Lampung Arinal Junaidi meninjau pembangunan ruas jalan provinsi yang melintasi Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus pada Rabu 13 September kemarin. Selain meninjau jalan, Gubernur Lampung juga memberikan perhatian dalam bidang pertanian, pendidikan, dan perkebunan yang mampu meningkatkan daya saing masyarakat Tanggamus. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyerahkan sejumlah bantuan kepada anak yatim dan duafa, bantuan pembangunan masjid dan pondok pesantren, bantuan mesin roasting dan penggilingan kopi untuk beberapa kelompok tani, bantuan benih ikan, pupuk dan pakan ikan, bibit alpukat dan bantuan dana untuk bidang pendidikan bagi SMA dan SMK di Kabupaten Tanggamus. Pembangunan total ruas jalan provinsi yang akan dibangun melintasi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanggamus sejauh 196,5 km. Ini merupakan sebagai bagian dari keseriusan pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan memperpendek jalur distribusi barang. Dalam peninjauan itu, Gubernur berkesempatan untuk menyapa dan berdialog bersama masyarakat sekitar. Dengan adanya perbaikan dan pembangunan ruas jalan ini, menurut masyarakat sangat bermanfaat bagi kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi yang jadi lebih mudah dan cepat. Mewakili seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Talang Padang, Pulau Pasir
Lublu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Arinal Junaidi, dan Bupati Kabupaten Tanggamus yang telah merealisasikan pembangunan jalan dari Talang Padang menuju arah Lublu, sehingga kami masyarakat yang ada di 3 kecamatan ini merasa bahagia, bisa tersenyum dengan jalan yang dibangun dan cukup bagus. Terima kasih. Lanjutkan, Lampung berjaya. Dari Tanggamus, Lampung, Pujian Sativion mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah Pekon Tapak Siring menyalurkan BLTDD tahap 3. Tahun ini ada 51 rumah tangga yang menjadi penerima manfaat BLTDD di Pekon Tapak Siring. Penyaluran BLTDD tahun 2023 menyasar kaum duafa, lansia, dan warga yang cacat permanen. Sesuai ketentuan pemerintah pusat, penyaluran BLTDD tahun 2023 wajib diarahkan pada rumah tangga sangat miskin. Sebab itu seleksi oleh pemerintah Pekon Tapak Siring untuk BLTDD tahun ini menyasar kaum duafa, lansia, dan warga yang cacat permanen. Sebanyak 5 warga penerima manfaat tak bisa hadir di Balai Pekon karena mengalami lumpuh, stroke, dan cacat lainnya. Aparat Pekon mendatangi mereka di rumah masing-masing untuk menyerahkan bantuan. Pratin Tapak Siring mengakui jumlah penerima BLTDD di wilayahnya merupakan yang terbanyak di Kecamatan Sukau. Faktanya jumlah kakak miskin di sini memang masih tinggi. Rumah tangga penerima BLTDD adalah keluarga tidak mampu yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial Kemensos RI. Pemerintah Pekon ditugasi mengalokasikan 25% dana desa guna membantu kelompok warga ini. Melalui penyaluran BLTDD, pemerintah Pekon berharap daya beli warga miskin tetap terlindungi di tengah berbagai tekanan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan memaksimalkan fungsi dan tanggung jawab Pekon dalam mengelola bansos bagi warganya. Ada sekitar 5 warga Tapak Siring yang cacat permanen, sakit, jadi kami prioritaskan, kami antar ke rumah masing-masing. Tapi yang untuk masalah warga yang sehat ngambil di Balai Pekon. Semoga bantuan ini bisa mensejahterakan masyarakat untuk kurang sehatnya, semoga lekas sembuh, buat bisa berobat kan. Yang kurang mampu bisa tertolongkan. Nah, gitu. Warga mengaku bersyukur atas bantuan langsung tunai dana desa yang diterimanya. Mereka berharap program ini terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan jumlah bantuannya. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Pujian Sativion mengabarkan. Pada September tahun ini, Kabupaten Lampung Barat genap berusia 32 tahun. Sudah 5 bupati mengabdikan diri di kabupaten berjuluk Bumi Sekala Bega. Sudah banyak pula kemajuan yang dicapai dan diakui warga masyarakat. Pada puncak perayaan HUT ke-32 kali ini, penjabat Bupati Nukman memastikan program pembangunan berkelanjutan terus dilaksanakan di Lampung Barat. Tujuannya jelas, untuk menyejahterakan masyarakat. Lampung Barat merupakan kabupaten ikonik di Lampung. Setidaknya ada 3 hal yang menonjol yang membuat kabupaten ini dikenal luas. Seperti hasil kopi, panorama alam yang indah, serta adat istiadat yang masih lestari terjaga. Lampung Barat adalah daerah penghasil kopi terbesar dan terbaik di Provinsi Lampung. Mayoritas warga di sini menggantungkan hidupnya pada tanaman kopi. Kabupaten ini juga memiliki panorama alam luar biasa indah dengan suhu sejuk pegunungan yang menjadi daya tarik wisata. Selain itu, masyarakat adat setempat dikenal masih memelihara macam ragam budaya yang indah dan unik, diantaranya budaya nyambai dan topeng sekura. Di mata warga luar Lambar, Bumi Sekala Bega selalu dikenang dalam 3 kata, kopi, kabut, dan sekura. Dalam rapat paripurna peringatan HUT Lambar 21 September lalu, Ketua DPRD Edi Novial menyebut berbagai prestasi telah dicapai pemerintah setempat. Ia mengingatkan hal ini harus menjadi penyemangat bagi semua pihak untuk terus bekerja bersama demi masa depan yang lebih baik. Supaya bumi Beguai Jejamanganik Bebahung ini bisa sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Untuk tujuan besar tersebut, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi syarat mutlak. Ini adalah berkat kerja keras para pendahulu kita. Dalam acara yang sama, penjabat Bupati Nukman mengingatkan seluruh pencapaian yang berhasil diraih di Kabupaten Lampung Barat merupakan warisan dari para pendahulu. Tugas semua pihak adalah meneruskan hasil pembangunan guna mencapai prestasi baru yang lebih baik lagi. Nukman memastikan pembangunan di Lampung Barat adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dan langkah nyata menuju kesejahteraan masyarakat telah dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Ini dibuktikan dalam prestasi Lampung Barat masuk 12 besar kabupaten dengan penghargaan pembangunan daerah atau PPD terbaik di Indonesia. Kita tetap berupaya bagaimana ke depan apa yang jadi harapan masyarakat. Berprinsipnya masyarakat ini ingin merasa tentram, kenyamanan.
masyarakat ingin sejahtera. Ini yang pola terakhir yang kita upayakan bagaimana Lampung Barat menjadi Lampung Barat yang bisa sampaikan tadi agar menjadi keberlanjutan dalam pembangunan. Langkah nyata banyak program yang sudah kita rencanakan sesuai dengan apa yang jadi tadi saya sampaikan bahwa kita dari perencanaan pembangunan daerah kita juga juara hati dan juga mendapat juara yang namanya di 12 besar tingkat nasional. Artinya kerjasama baik yang sudah terjalin selama ini dari perencanaan program ini sudah berlangsung, sudah berjalan. Siap-siap di lapangan Agunan Putra. Untuk memeriahkan perayaan HUT, panitia menggelar bermacam kegiatan. Di antaranya panggung hiburan tradisional pada malam hari dan olahraga tradisional pada siang hari. Panggung hiburan tradisional terbukti masih diminati warga. Selain menampilkan budaya Nyambai dan sejumlah budaya lainnya, acara ini juga dimeriahkan kehadiran Putri Anak Pariwisata Provinsi Lampung yang merupakan remaja asal Lampung Barat. Tik, tik. Tik. Kegiatan olahraga tradisional juga diikuti berbagai elemen pemerintah dan masyarakat dengan antusias. Yang paling diminati adalah pertandingan Gobak Sodor. Permainan dari masa lalu ini ternyata belum usang. Warga bahkan mengapresiasi upaya panitia yang coba menghidupkan kembali sejumlah olahraga tradisional yang nyaris punah oleh budaya teknologi yang kekinian. Gobak Sodor juga ternyata itu mainan kita kecil gitu kan. Kita sudah puluhan tahun tidak pernah main. Akhirnya kita mainkan, ya lumayan seru dengan orang-orang dewasa gitu. Seru. Menurut saya seru, bagus. Harus ditingkatkan ya permainannya, kalau bisa ya ditambah ya permainan-permainan zaman dulu agar kita semua tidak melulu di handphone ya, gadget ya gitu ya. Dari seluruh rangkaian acara perayaan HUT, tak pelak arena pasar malam adalah tempat yang paling dibanjiri pengunjung, terutama pada malam hari. Warga Lampung Barat yang menyukai keriaan dalam kebersamaan tumplek-blek di gelanggang pasar malam ini. Ada banyak permainan, mulai dari komedi putar, kincir angin, hingga kora-kora mini. Juga ada banyak jajanan dan hiburan musik. Warga yang hadir tampak sumringah. Tahun ini, arena pasar malam berlokasi di kompleks perkantoran Pemkab. Lokasi ini mudah dijangkau warga dan memiliki sarana parkir yang luas dan nyaman. Puncak perayaan HUT Lambar dilaksanakan pada 24 September. Diawali dengan ziarah ke makam korban gempa Liwa tahun 1994 silam. Di lokasi makam, Forkopimda melakukan tabur bunga dan doa bersama. Selanjutnya digelar upacara HUT ke-32 Kabupaten Lampung Barat di lapangan kantor Bupati. Seluruh rangkaian perayaan HUT ini juga dihadiri tokoh masyarakat adat Lampung Barat dari 4 kebuayan yang ada. Karunianya kepada seluruh elemen masyarakat agar hidup dengan kehidupan kita yang semua dalam pembentukan daerah tersebut tentunya tidak lepas dari perjuangan dan usaha. Berbagai elemen juga dihadirkan dalam upacara ini. Selain aparatur pemerintah, utusan dari berbagai sekolah juga hadir. Topeng Sekura tampil mementaskan sejumlah tarian khas Lampung Barat. Melengkapi rangkaian peringatan HUT Lambar, panitia juga menggelar kegiatan donor darah dan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pada puncak perayaan ribuan warga terlihat antusias mengikuti kegiatan jalan sehat yang dimulai dari komplek kantor bupati dan berakhir di lapangan Merdeka Liwa. Jarak tempuhnya kurang lebih 5 km. Peserta jalan sehat ini sangat beragam, mulai dari balita yang didorong menggunakan kereta bayi hingga lansia yang masih kuat berjalan kaki. Di hari yang sama juga digelar berbagai lomba makanan, yakni lomba tumpeng, tingkat kabupaten, serta pelatihan dan lomba engkak ketan khas Lampung. Pesertanya meliputi OPD hingga kecamatan se-Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera pemirsa, konser Segidok yang berlangsung di lokasi wisata Taman Jodoh, Batu Marta Unit 2 Kabupaten Oku, Sumatera Selatan berlangsung sangat meriah. Wisata Taman Jodoh Batu Marta Unit 2 Kabupaten Oku pada Sabtu malam minggu dipenuhi kaum muda saat grup musik Segidok menghibur ribuan penggemarnya. Kedatangan grup musik bergenre reggae itu adalah bagian dari Tour Dogi Nesia yang sangat dinantikan. Selama konser berlangsung, energi yang tercipta sangat tinggi. Segidok membawakan lagu-lagu terbaik mereka, termasuk Hey Cantik, Kembali Berdansa, Hani, dan ditutup dengan lagu Di Saidat. Kades setempat, Wardi, mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah menggelar pesta musik di desa mereka. Menurutnya hiburan ini secara tidak langsung mempromosikan wisata yang ada di Batu Marta Unit 2, yakni wisata Taman Jodoh. Terima kasih kami ucapkan kepada sponsor dari EO serta masyarakat Desa Batu Marta 2 dan sekitarnya, Batu Marta umumnya, yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat kami untuk berhiburan bersama pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada EO yang telah memberikan kesempatan kepada Taman Jodoh untuk melaksanakan konser ini. Dan alhamdulillah berjalan dengan kondusif. Dan harapannya semoga Taman Jodoh makin meluas lagi dan makin ramai lagi. Terima kasih. Wardi berharap konser meriah Segidok di Taman Jodoh Batu Marta Unit 2 akan memberikan inspirasi dan kenangan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir, serta mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Opening seremoni pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan ke-14 di Kabupaten Lahat berlangsung meriah dan sukses. Acara yang digelar di lapangan XMTQ Lahat ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, 17 Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan, serta ribuan atlet dan ofisial. Dengan dihadiri sebanyak 1.336 orang atlet, ofisial, wasit, dan juri, pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-14 di Kabupaten Lahat berlangsung meriah. Pembukaan Porprov Sumsel yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Sumatera Selatan ini disambut dengan tarian erai-erai yang merupakan tarian adat Kabupaten Lahat oleh ribuan pelajar SMP dan SMA. Dalam Porprov tahun 2023 ini sebanyak 41 cabang olahraga akan dipertandingkan, memperebutkan sebanyak 3.011 total medali yang terbagi dalam 878 medali emas, 878 medali perak, dan 1.255 medali perunggu. Pesta olahraga 2 tahunan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para atlet dalam meraih prestasi, serta merupakan ajang seleksi bagi atlet yang nantinya akan bertanding di Pra, PON, dan PON mewakili Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Lahat karena menjadi tuan rumah dengan baik untuk menyukseskan perhelatan Porprov Sumsel ke-14. Selain itu, dengan digelarnya Porprov Sumsel di Kabupaten Lahat ini diharapkan dapat meningkatkan geliat perekonomian bagi UMKM, penginapan, dan tempat wisata khususnya di Kabupaten Lahat. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lahat, kepada Bupati dan Jajaran yang telah menjadi tuan rumah hebat dan mudah-mudahan kita berjaya di dalam pelaksanaan pertandingan karena menjadi tuan rumah itu bukan sesuatu yang kita harapkan ada geliat ekonomi yang besar, baik UMKM, IKM, homestay, dan penginapan serta hotel. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kabupaten Musi Banyuasin menggelar pengajian akbar dalam menyambut peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW.
Pengajian akbar dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW digelar di cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII di Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pengajian yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, juga dihadiri ratusan pengurus dan jamaah Dewan Pimpinan Cabang yang berada di wilayah Musi Banyuasin. Pengajian ini digelar di halaman Masjid Miftahul Huda. Selain untuk menjalin silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, pengajian akbar ini merupakan kegiatan dari Yayasan Darul Ilmi As-Samawi. Jadi alhamdulillah kita mengumpulkan para warga kita dan warga sekitar komplek maupun masjid kita dan mengundang Bapak PJ Bupati serta Bapak Gubernur Sumatera Selatan untuk turut serta bersama kita mengikuti pengajian akbar dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, alhamdulillah ya, hari ini saya mendampingi Pak Gubernur bersilaturahim dengan jemaah LDII Kabupaten Musi Banyuasin dan sekaligus meninjau masjid yang cukup bagus, tapi memang masih perlu penyelesaian dan insya Allah tadi Pak Gubernur sudah janji akan membantu dan kami selaku pimpinan di daerah ini sangat bersyukur nih karena organisasi-organisasi seperti ini sangat guyup, sangat rukun dan sangat membantu pemerintah daerah. Bersama LDII, Pemkab Musi Banyuasin akan terus peduli dan memaksimalkan sinergi kepada semua lapisan, terutama kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia khususnya di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Punja Kusuma, TV One mengabarkan. Pangdam 2 Sriwijaya melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di Provinsi Bengkulu. Dalam kunjungannya, ia meninjau penanganan kasus stunting dan menyerahkan secara simbolis rumah tidak layak huni yang sudah direnovasi. Memasuki hari kedua kunjungan kerjanya di Bengkulu, Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Yanuar Adil dan istri memulai rangkaian kegiatan dengan melakukan peninjauan di Kodim 0407 Kota Bengkulu. Dalam tinjauannya selama hampir 2 jam, Pangdam melakukan tatap muka serta memberikan arahan kepada segenap prajurit di lingkungan Kodim. Usai memberikan arahan, Pangdam melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya meninjau langsung kegiatan penanganan stunting di Puskesmas Sri Kuncoro. Di mana selama periode awal tahun 2023, puskesmas tersebut berhasil menurunkan angka stunting dari 25 telah turun menjadi 21. Dalam kesempatan tersebut, Majen TNI Yanuar Adil dan Ibu Mila juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan sejumlah ibu-ibu hamil, serta menyerahkan paket bantuan sembako kepada sejumlah warga desa Sri Kuncoro. Dalam lawatannya, Pangdam 2 Sriwijaya turut menyerahkan rumah tidak layak huni atau RTLH yang telah dilakukan renovasi ulang oleh Kodim 0407 Kota Bengkulu, sehingga menjadi layak huni kepada Sukardi, warga Dusun 5, Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Generasi penerus kita gizinya bagus, maka perekonomian negara juga akan bagus, negara kita kuat. Tapi bonus demografi bisa jadi bencana apabila tidak disiapkan. Ya. Sehingga nanti gizi kurang dan lain sebagainya, sehingga nanti timbul permasalahan-permasalahan perekonomian turun, banyak tindak kejahatan, banyak pengangguran, itu yang akan kita alami. Nah untuk itu ya kita bahu-membahu bersama-sama ya memerangi stunting, sehingga generasi-generasi muda kita nanti bisa berkompetensi. Pada hari terakhir ini, Majen TNI Yanuar Adil juga melakukan rangkaian kegiatan di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Rejang Lebong, sebelum akhirnya bertolak ke Provinsi Sumatera Selatan melalui jalur darat. Dari Bengkulu, Ferry Ustika, TV One mengabarkan. DPW Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara menggelar pertemuan khusus dalam rangka konsolidasi. Ketiga partai koalisi perubahan dan persatuan ini menargetkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menang 1 putaran di Sumatera Utara. Pertemuan tertutup dalam rangka konsolidasi partai digelar pengurus DPW Nasdem, PKS, dan PKB Sumatera Utara pada Senin 25 September 2023 kemarin. Pengurus dari 3 partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlangsung di restoran Koki Sunda, Jalan Hasanuddin, Kota Medan. Tampak pertemuan itu dihadiri Ketua DPW Nasdem Sumut, Iskandar ST dan jajaran, Ketua DPW PKS Sumatera Utara Haji Usman Jakfar dan jajaran, serta Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara Syaiful Sayafri dan jajaran. Usai melakukan pertemuan tertutup, ketiga pimpinan partai melaksanakan konferensi pers. Dalam keterangannya, Ketua DPW Nasdem Sumut, Iskandar ST mengatakan, pertemuan ini yakni silaturahmi untuk menyusun strategi pemenangan bagi Anies Baswedan dan Caimin di pemilihan presiden 2024 di Sumatera Utara. Ketiga partai ini menargetkan pasangan Amin menang 1 putaran di Sumatera Utara. Tujuan daripada silaturahmi ini yang pertama adalah
mempererat rasa persaudaraan kita dulu. Ya, di mana setelah dideklarasikannya Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar di Surabaya, baru hari ini kami bertemu. Sebetulnya adalah menurunkan semangat apa yang ada di pusat. Semangat yang sesungguhnya inginkan perubahan di Indonesia, sekarang menular di Sumatera Utara, insya Allah akan kita tularkan di daerah kita. Koalisi Perubahan dan Persatuan ini niatnya cuma satu, memenangkan pasangan Amin. Kalau saya dari Partai PKB mengatakan 65% suara Sumatera Utara dan mendudukkan calon-calon legislatif. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Novrian Fani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.